Keluarga nomor 1. Rasa nomor 1. Kesehatan nomor 1. Apapun nomor 1-nya, madu TJ pilihan. Madu TJ, madu pilihanmu. Jadi ya nggak ada tujuannya. Oke, bye. Keluarga. Untuk keluarga sih, keluarga. Jangan sampai terusnya. Dua kuliah, teman-teman udah pada dulu deh. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Ini cerita prioritas yang rasakan pahit, tapi kejar dan siap perjuangan. Yang punya hidup, namun temukan titik terang. Sulit bertumbuh, tapi ini berkembang. Karena siapapun kamu, terus kejar lagi prioritas tanpa kendala harga dan kuota. Bersama XL Prioritas, kejar prioritas. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Pagi, Halo. Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke. Sekarang ini siapa punya? Kelompok 5, Pak. Grup siapa? Kelompok 5, Pak. Siapa itu? Ada saya, Nabila, ada Tasya, Zevani, Michelle Devani. Oke. Nah, sejarah pemberantasan korupsi ya? Iya, Pak, benar. Oke. Udah bisa. Oke. Saya Udah, mulai screen-nya, Pak. dua dulu. Siapa yang mimpin dari kalian? Dua. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan doa. Doakan saya ini secara Katolik. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat-Mu pada hari ini. Karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul di kelas ini untuk memulai pelajaran kewarganegaraan kami. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat mengerti materi yang akan disampaikan dan juga berkati Pak Wetman yang akan membantu kami dalam pelajaran hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke, bayangin aja. Oke, Pak, izin di share screen, Pak. Teman-teman, apakah share screen-nya sudah terlihat? Belum. Sudah kelihatan. Oke, bisa dimulai ya. Selamat pagi Pak Wetman dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang korupsi. Next slide, Tasya. Kami kelompok 5 beranggotakan Zevani Nauli Mauren, NIM belakang 009, kemudian ada saya sendiri, Nabila Fanadis dengan NIM belakang 005, ada Tiara Harmonika dengan NIM belakang 032, Tasya Aprilia dengan NIM belakang 083,
Kemudian ada Michelle Devani, NIM belakang 098, Novika Parbina 114, Naomi Junita 0029, dan Nufriani Molisabeth, NIM belakang 053. Next slide. Nah, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Tersebut bisa terus bertambah karena belum masuk dari data terbaru yang belum disampaikan secara resmi dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Tindakan tes swab massal di pintu keluar Surabaya akan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan, mengingat terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di Bangkalan. Sehingga langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dari Bangkalan menuju Kota Surabaya maupun daerah lain di Jawa Timur. Banyak pasien-pasien dari Bangkalan juga, Pak. Kita naik kalau bulannya itu sekitar 5%. Ya, sekarang 28. Kemarin kita sudah sampai di bawah 20. Pemirsa demikian kami untuk Oke, yang pertama itu sejarah korupsi. Korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan di era Orde Lama dan Orde Baru, berlanjut hingga era reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi dua, yaitu periode PPRA kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya, pemberantasan tindak korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan mengenai gratifikasi. Jadi gratifikasi ini adalah pemberian yang meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi ini termasuk juga ke dalam kategori korupsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tindak pidana pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau kekayaan hasil suatu tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau ilegal. Tujuan pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri
oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut, baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Di Indonesia, tindak pidana pencucian uang telah diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, thank you. So di sini aku bakal ngejelasin tentang obstruction of justice. Jadi obstruction of justice itu adalah suatu tindakan yang menghalang-halangi proses hukum seperti menunda, mengganggu, mengintervensi, dan lain-lainnya yang sedang dilakukan oleh aparat penegakan hukum. Dalam hal ini tuh seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Dan juga baik terhadap saksi, tersangka, maupun terdakwa. Berikutnya akan diberikan kepada teman saya. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan justice kolaborator. Peran justice kolaborator yaitu seseorang sebagai tersangka, namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya. Oke, baik. Selanjutnya ada cybercrime. Cybercrime ini merupakan istilah yang mengacu pada suatu tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer atau internet untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Next slide. Nah, cybercrime ini memiliki 4 bentuk. Yang pertama itu ada pencurian data. Pencurian data atau data theft merupakan suatu tindakan ilegal dengan mencuri data dari sistem komputer untuk kepentingan pribadi atau dikomersialkan dengan menjual data curian kepada pihak lain. Biasanya, tindakan pencurian ini berujung pada kejahatan penipuan secara online. Nah, yang kedua itu ada akses ilegal. Membuka atau masuk ke akun orang lain tanpa izin dengan sengaja merupakan suatu tindakan kejahatan di dunia maya. Akun yang telah dibobol pelaku sangat mungkin membuat pemiliknya mengalami kerugian, misalnya membuat pemilik akun kehilangan data penting. Mungkin bisa saya lanjutkan. Oke. Sorry, tadi suara saya terputus ya. Oke. Itu ya ada bentuk. Sorry ya guys. Selanjutnya ada bentuk-bentuk cybercrime. Yang pertama itu ada pencurian data. Pencurian data atau data theft merupakan suatu tindakan ilegal dengan mencuri data dari sistem komputer untuk kepentingan pribadi atau dikomersialkan dengan menjual data curian kepada pihak lain. Biasanya tindakan pencurian data ini berujung pada kejahatan penipuan secara online. Nah, kedua itu ada akses ilegal. Membuka atau masuk akun ke orang lain tanpa izin dan dengan sengaja merupakan suatu tindakan kejahatan di dunia maya. Akun yang telah dibobol pelaku sangat memungkinkan membuat pemiliknya mengalami kerugian.
Nah, selanjutnya itu ada hacking dan cracking. Hacking dan cracking ini hampir sama saja, tetapi ada perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Jika hacking adalah upaya yang lebih fokus pada prosesnya, dan cracking lebih fokus untuk menikmati hasilnya. Nah, yang terakhir itu ada carding. Carding atau penyalahgunaan kartu kredit biasanya adalah kegiatan berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain. Hal ini dilakukan secara ilegal dan data kartu kredit biasanya didapatkan melalui tindakan pencurian lewat internet. Nah, next slide ada pungutan liar, bisa dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Oke, selamat pagi semua teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan pungutan liar. Next slide. Seperti yang dijelaskan di PPT, pungutan liar adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pegawai atau pejabat pemerintah dengan meminta bayaran sejumlah uang yang tidak pantas atau tidak berdasarkan syarat pembayaran yang ada. Seperti yang kita ketahui ya, saya ini termasuk mahasiswa ekonomi. Banyak sekali kejadian-kejadian kasus pungutan liar yang sering terjadi di kehidupan, apalagi mengenai kehidupan perusahaan, gitu loh. Dampaknya dari pungutan liar itu biasanya kita tuh berhadapan dengan lamaran kerja, ya kan guys. Nah, lamaran kerja itu biasanya pendaftar lamaran kerja itu ada di sistemnya tuh calo, di mana tuh orang akan membayar tertentu dengan jumlah tertentu agar ia bisa diterima di perusahaan tersebut gitu. Itu sih kalau misalnya dari gambaran yang bisa saya sampaikan. Next slide. Oke, faktor-faktor pungutan liar. Yaitu ada penyalahgunaan wewenang, faktor mental, faktor ekonomi, faktor kultural, budaya, dan organisasi, terbatasnya sumber daya manusia, dan lemahnya kontrol sistem. Oke, di sini saya akan membahas penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang itu biasanya digunakan saat perusahaan itu menyalahgunakan jabatan yang mereka punya, gitu. Misalnya contoh, ada seorang manajer yang bakal memecat karyawannya karena kinerjanya yang kurang bagus. Itu seharusnya bakal dilakukan. Tetapi tidak berdasarkan alasan yang benar-benar spesifik. Misalnya karyawan ini tuh sebenarnya rajin masuk gitu ya kan. Tetapi kinerjanya masih kurang gitu. Dan tiba-tiba manajer ini bakal memecat karyawannya tersebut. Sehingga dia tuh menyalahgunakan haknya itu dengan tujuan yang tidak terlalu benar gitu loh. Sebagai contohnya tuh yang tadi gitu ya kan. Yang bisa saya sampaikan. Terus faktor mental. Faktor mental tuh biasanya terjadi acara hampir berkaitan dengan kultural dan sosial budaya organisasi. Di mana faktor mental ini biasanya berkaitan dengan lingkungan sekitarnya yang membangun suatu individu tersebut gitu loh, agar melakukan pemungutan liar. Contohnya misalnya sebagai contoh ada seorang bos yang terlalu berkuasa sehingga dia tuh merasa dia yang paling berkuasa dan meninggikan egonya, dan dia tuh menggunakan kekuasaannya dia tuh untuk hal yang tidak benar gitu. Contohnya dia seenaknya aja memotong gaji karyawan dengan alasan yang tidak jelas, terus melakukan karyawan dengan pemaksaan pekerjaan sehingga karyawan itu juga tidak mendapatkan haknya dalam pekerjaannya. Terus yang ketiga, faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu biasanya kalau kalian tahu tentang keadaan perusahaan atau enggak Bursa Efek Indonesia, kalian tuh bakal lihat di situ ada saham-saham yang terindikasi dari BIE atau Bursa Efek Indonesia itu yang dari perusahaan tidak memiliki apa ya bahasanya, perusahaan yang tidak memiliki kejelasan atas sahamnya gitu. Biasanya Bursa Efek itu bakal menyeleksi lagi kenapa perusahaan itu mampu atau mau untuk membuka sahamnya untuk dijual gitu. Tetapi dari perusahaan tersebut masih kurang untuk melakukan penjualan saham. Contohnya misalnya kasus apa ya waktu itu ya, yang sahamnya tuh ada tuh waktu itu beberapa tahun lalu tuh ada kasus yang katanya saham perusahaan ini tuh
ingin dijual di harga yang tinggi, awalnya di harga yang normal gitu ya kan. Tetapi dengan jalannya perusahaan tersebut tiba-tiba harganya melonjak tinggi. Pas di harganya melonjak tinggi itu ternyata ada skandal atau enggak ada kesalahan dalam internal perusahaan tersebut sehingga harga sahamnya saat itu langsung turun sehingga membuat para pemegang saham tuh tidak mendapatkan keuntungan dari saham tersebut. Terus faktor kultural dan budaya organisasi ini hampir berkaitan dengan faktor mental, di mana lingkungan sekitarnya dari faktor kultural dan budaya itu mempengaruhi setiap individu atau setiap karyawannya itu untuk melakukan pungutan liar. Misalnya contoh DPR, kita jauh banget ya, DPR. Banyaknya itu dari DPR itu karena beberapa kasus yang mengaitkan dengan gimana kinerjanya, gimana dengan faktor-faktor mereka terlalu santai dengan nggak tahu siapa, tapi cuman beberapa dari kita lihat juga, apalagi kalau misalnya di anggota DPR itu pas rapat ada yang tidak semestinya mereka lakukan gitu, sehingga mereka juga menyalahkan hak kewenangan mereka sama juga kayak penyalahan kewenangan dari unsur DPR ini, sehingga mereka tuh melakukan hal-hal seperti pemungutan liar ini. Terus terbatasnya sumber daya manusia. Ini hampir baik kaitan juga dengan lamaran kerja yang tadi saya jelaskan. Di zaman modern ini sangat sulit sekali bagi kita, apalagi S1, baik S1 maupun D3, itu sulit sekali untuk mendapatkan lamaran pekerjaan. Karena jumlah lowongan yang dibuka itu tidak terlalu sesuai dengan apa yang ditujukan untuk calon pelamar tersebut. Contohnya nih, banyak sekali kayak dibuka lowongan khusus akuntansi gitu ya kan. Tetapi banyak banget orang yang dari luar akuntansi ingin ngelamar ke bagian akuntansi. Makanya itu yang bikin sumber dayanya itu terbatas gitu loh. Karena banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan jurusan atau apa yang dipelajari oleh calon pelamar tersebut. Terus lamanya kontrol sistem. Nah, ini biasanya terjadi ketika ada fraud atau kecurangan atau penggelapan, sehingga banyak sekali celah-celah untuk melakukan pungutan liar. Oke, next slide. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami akan membuka kolom chat untuk 5 penanya pertama. Teman-teman yang ingin bertanya, mungkin pertanyaannya bisa di kolom chat ya. Teman-teman dibatasi ya untuk 5 pertanyaan dulu. Oke, jadi saya di sini Michelle Bevani ingin menjawab pertanyaan dari Jocelyn Samantha dengan yang belakang 084. Nah, pertanyaannya itu, obstruction of justice itu bisa dikatakan sebagai tindakan yang menghalangi proses hukum. Tindakan seperti apa yang bisa menyatakan seseorang tersebut menghalangi proses hukum? Mungkin bisa disebutkan salah satu contoh kasusnya yang terjadi di Indonesia dan bagaimana bentuk penegakan hukumnya. Karena seperti yang kita tahu tuh bisa saja obstruction of justice ini tidak terlihat dalam suatu kasus secara sengaja. Apalagi dengan sistem hukum Indonesia yang terkadang bisa dibilang tumpul ke atas dan muncul ke bawah. Jadi untuk pertanyaannya Jocelyn, tindakan seperti apa yang menghalangi proses hukum tuh seperti memanipulasi, terus menolak untuk diperiksa, tidak kooperatif, dan masih banyak lagi sih yang bisa tergolongkan dengan menghalangi proses hukum.
Kemudian contoh kasus yang saya ambil di Indonesia itu seperti kasusnya advokat Fredrik Yunadi yang merupakan salah satu pengacara dalam kasus dugaan mengkorupsi mega proyek KTP elektronik Setia Novanto yang memang terbukti melakukan melindungi tersangka, kemudian juga dia bekerja sama dengan dokter di Rumah Sakit Permata Hijau untuk memanipulasi rekam medis kecelakaan Setia Novanto. Dan untuk bentuk penegakan hukumnya sendiri itu juga tertulis dalam pasal 21 Undang-Undang Tipikor yang berisikan emang setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsungnya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat itu 3 tahun dan paling lama 12 tahun atau dengan denda paling sedikitnya 150 juta dan paling banyaknya 600 juta. Mungkin segitu untuk Jesselyn, terima kasih. Baik, mungkin saya akan jawab pertanyaan dari Immanuela. Jadi, ya pemberian uang itu termasuk ke dalam konsep gratifikasi yang dilarang. Kenapa? Karena gratifikasi itu walaupun pemberian tersebut diberikan secara sukarela dan tulus hati kepada petugas pelayanan tersebut, tetapi pemberian tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berkaitan dengan kewajiban penyelenggara negara atau pegawai negeri. Karena pelayanan yang baik itu memang harus diberikan oleh petugas sebagai bentuk pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, masyarakat berhak dan pantas untuk mendapatkan layanan yang baik dari para petugas, dari para pelayan publik. Lalu tindakan tersebut yang harus dilakukan oleh petugas itu sebaiknya petugas itu menolak pemberian dan menjelaskan kepada pengguna layanan bahwa yang dilakukan adalah bagian dari tugas dan kewajiban petugas tersebut. Untuk pengguna layanan sebaiknya tidak memberikan uang atau benda apapun sebagai tanda terima kasih atas pelayanan yang baik yang mereka dapatkan. Mungkin segitu jawaban dari saya. Apakah Immanuela puas dengan jawabannya? Baik, terima kasih Tasya. Terima kasih Immanuela. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Trinides Kristianto mengenai bagaimana cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Sebenarnya dari kita semua ini udah tahu loh, kalau misalnya ada badan yang untuk memberantas korupsi yaitu KPK. Namun yang kita tahu juga KPK juga belum terlalu efektif untuk memberantas korupsi. Dan korupsi itu biasanya dilakukan kepada individu masing-masing. Jadi yang sulit untuk kita tangani itu adalah sikap individu masing-masing agar tidak memulai korupsi. Oleh sebab itu, makanya pemerintah juga menjalankan kepada setiap anak-anak muda, baik yang masih sekolah ataupun jenjang mahasiswa seperti kita ini, dilakukanlah pembelajaran tentang pendidikan anti korupsi. Terutama bagi anak-anak yang telah belajar tentang PPKN, tentang sejarah juga, tentang bagaimana kewarganegaraan, itu lebih ditekankan agar anak muda ataupun mahasiswa lebih ditegakkan tentang rasa nasionalisme dan betapa beratnya ketika mereka korupsi. Dan ketika mereka sudah bisa menerapkan hal tersebut ke dalam diri mereka masing-masing, maka bisa dibilang juga kita tuh udah lumayan berhasil untuk mengurangi, bukan untuk menghilangkan gitu, mengurangi korupsi yang ada di negara kita. Bagaimana Trinides? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab punya Andreas Maliaki. Pertanyaan itu jelaskan dampak yang diakibatkan para koruptor. Nah, sebelumnya tindakan korupsi ini kan merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi ini mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapat. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Nah, kalau untuk koruptor sendiri itu, koruptor sendiri akan mengakibatkan terpidana korupsi memperoleh sanksi berupa penjara dan sanksi berupa hukum finansial, yaitu hukuman yang diberikan kepada terpidana korupsi berupa uang yang harus dikembalikan ke negara, serta sebuah tindakan korupsi. Hubungan finansial itu adalah gabungan nilai hukum denda, hukum pengganti, dan perampas barang bukti. Kayak gitu.
Andreas Ngaliaki. Apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih. Oke. Oke, saya Nabila Fanadis ingin menjawab pertanyaan dari Grace J. Wilda tentang apakah tindakan pungutan liar yang dilakukan seorang dapat dikenakan hukum. Kita mengambil salah satu kasus yaitu seorang pegawai, salah satu contohnya, seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Apakah sudah terjawab, Grace? Sudah, Nabila, terima kasih. Oke, jadi saya Michelle Devani akan menjawab pertanyaan dari Jason Rafael Setia Jaya dengan yang belakang 073. Jadi pertanyaannya, menurut teman-teman yang presentasi, cara terbaik untuk mengatasi kasus gratifikasi dan pungli di instansi pemerintah itu bagaimana? Apakah perlu dengan cara pengawasan CCTV yang ketat di setiap kantor pemerintah atau bagaimana? Sebenarnya untuk hal ini memang agak sulit ya, apalagi kalau pemberian uang itu kadang suka tertutup, tidak hanya secara tunai tapi juga bisa dengan non tunai. Kemudian tuh kalau pungli juga hal tersebut tuh susah karena ya memang salah, tapi diri kita kalau misalkan ditawarkan seperti itu juga biasanya kayak ya tergoyahkan juga. Tapi menurut saya peran yang paling penting itu sebenarnya lebih ke pengawasan agamanya ya. Maksudnya dari awalnya tuh memang diomongin gitu loh, dikasih kesadaran, dikasih moral kalau memang pungli dan gratifikasi itu salah. Kemudian caranya itu ya benar kata yang ditulis oleh Jason ini memang harus ada pengawasan CCTV, tapi hal itu juga tidak menutup kemungkinan kalau misalkan gratifikasi dan pungli ini tuh masih bisa terus berlanjut. Mungkin dari teman-teman kelompok saya ada yang ingin nambahin, dipersilakan. Oke, izin menambahkan untuk pertanyaan Jason tadi, ya benar tadi seperti yang teman saya katakan, bahwa tindakan-tindakan seperti ini tuh balik lagi ke manusianya masing-masing gitu loh. Karena ya namanya dosa, itu tanggungan pribadi nggak sih? Nggak mungkin lah kalau misalnya lu mau korupsi, tiba-tiba yang dinanggung dosanya lu korupsi gimana ya? Misalnya nih ada orang mau korupsi nih, nanti dosa korupsinya lu yang nanggung. Nggak mungkin kan? Makanya kayak ini balik lagi ke diri kita masing-masing. Makanya itulah yang gue jelasin, bagaimana pemerintah itu telah melakukan banyak banget upaya tentang pendidikan anti korupsi bagi anak-anak usia muda seperti kita gitu, dan juga pemerintah tuh berharap supaya pendidikan ini tuh bisa mengembangkan karakter nasionalisme bagi generasi-generasi muda juga, supaya dia tuh tidak untuk melakukan seperti gratifikasi atau enggak korupsi semacamnya seperti itu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Febri. Febri tadi nanya, sekarang kan semakin canggih nih zaman teknologi, semakin banyak juga orang yang menggunakan teknologi tersebut dengan maksud atau cara yang salah. Contohnya kayak masalah penyadapan sosial media seperti WhatsApp. Menurut Febri, WhatsApp itu salah satu sosial media yang sangat privacy dibanding dengan sosial media yang lainnya. Karena langsung berhubungan dengan nomor handphone. Menurut kelompok, bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Karena menurut Febri itu mengganggu privasi orang. Di sini Febri bertanya masalah akses ilegal ya. Seperti yang udah dijelasin tadi itu, akses ilegal itu membuka atau masuk ke akun orang lain tanpa izin dan dengan sengaja merupakan suatu tindakan kejahatan di dunia maya. Biasanya kalau dari WhatsApp disadap itu nggak mudah ya, karena sistem WhatsApp sendiri itu udah melalui privacy bertahap-tahap privacy. Biasanya WhatsApp kena sadap itu karena kelalaian penggunanya. Kadang juga ada satu kejadian ini terjadi
di keluarga saya, dia habis beli pulsa di Indomaret gitu. Nah, dia orang Indomaretnya itu minta tolong isi link atau apa. Begitu dia isi link, ternyata WhatsApp-nya kena hack dan tidak bisa dibuka. Dari pihak kitanya nggak bisa dibuka. Setelah itu ada pemberitahuan di SMS kalau ada yang minta nomor rekening. Jadi balik lagi, kalau misalnya menyadap WhatsApp atau aplikasi atau sosial media yang memang sudah terkenal di dunia, itu kembali lagi ke penggunanya. Mungkin itu kelalaian penggunanya. Sekian, Febri. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Eva Priscilla Simorangkir. Pertanyaannya, siapakah yang akan menanggung kerugian negara akibat tindakan korupsi, dan bagaimana kalau misalnya pelaku korupsi mengembalikan kerugian korupsi, apakah tindakan pidananya bisa dihentikan? Nah, di sini siapakah yang menanggung? Di sini dapat kita ketahui bahwa kerugian negara itu ditanggung sendiri oleh para koruptor yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi melalui sanksi pidana yang dijatuhin kepadanya. Nah, di situ ada hakim yang akan menentukan berapa jumlah uang pengganti yang harus terpidana korupsi bayar dan hukuman lainnya untuk mengembalikan kekayaan negara yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi melalui putusannya. Habis itu pertanyaan selanjutnya, misalnya pelaku korupsi mengembalikan kerugian korupsi, apakah tindakan pidananya bisa dihentikan? Tidak, karena ini sesuai dengan pasal Undang-Undang Pemberantasan Tipikor pasal 4. Uang hasil korupsi yang ia gunakan itu memang wajib untuk dikembalikan, berupa uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Itu wajib. Dan ini bukan berarti adanya pengembalian kerugian keuangan negara itu tindak pidananya diberhentikan. Karena dengan dia mengembalikan itu merupakan salah satu faktor untuk meringankan, bukan untuk menghilangkan sanksi pidananya. Sekian jawaban dari saya. Apakah Eva bisa dimengerti? Bisa dimengerti. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Sekian dari presentasi kami kelompok 5. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Tunggu dulu. Tadi siapa-siapa aja yang menjawab ini? Pertanyaannya si Eva, siapa yang jawab? Saya Pak Nuria Friani, NIM-nya 53 belakangnya. Siapa? Nuria Friani dengan NIM 53 belakangnya. Pertanyaannya si Febri Ani. Saya, Pak. Novika Perdina. Novika. Si Grace. Siapa yang jawab Grace? Saya Pak Nabila Fanadis. Si Immanuela. Immanuela siapa? Ya. Saya Pak Tasya, NIM belakang 083. Jason. Saya Pak Michelle Devani dengan NIM belakang 098. Jeffrey. Jeffrey siapa tadi? Halo? Jeffrey siapa? Sama Jesslyn. Udah dijawab nggak Jeffrey sama Jesslyn? Untuk Jesslyn
Kenalin, saya Pak Michelle Devani dengan NIM belakang 098. Terima kasih Pak. Oke, berarti untuk si Jason belum dijawab ya? Jason udah dijawab Pak oleh saya tadi, Michelle Devani juga. Jeffrey Pak yang dijawab. Terus si Tasya ini oke. Tiara Trimedis. Saya Belum Pak. dijawab. Hah? Saya Pak Jevani. Jevani. Angkatan 19 Pak. Oke. Jadi kan gini, tadi ada pertanyaan itu. Yang terakhir ini siapa yang pertanyaannya itu terakhir nih? Yang terakhir tentang kerugian negara itu pertanyaan siapa itu? Pertanyaannya Eva, Pak. Oke, saya baca dulu ya. Oke, tadi apa kamu jawab? Siapa yang menanggung ini? Nah, oke, jadi setiap dengar ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, setiap tindakan korupsi, ya, itu dibebankan kepada koruptor. Ya. Yang kedua, pertanyaan Eva ini bagus. Kalau misalnya uang itu dikembalikan, apakah bebas? Kalian tadi menjawabnya gimana? Tidak, Pak. Saya jawab tidak, karena itu merupakan salah satu faktor meringankan, bukan berarti tindak pidananya tuh sanksi pidananya dihilangin, gitu, Pak. Oke. Jadi setiap katakanlah pencuri mengembalikan barang, tetap juga pencuri namanya kan? Jadi terhadap tindakannya itu dia bisa dikenakan hukum. Benar itu jawaban. Kalau dikembalikan hanya faktor yang meringankan, bukan faktor untuk membebaskan. Karena ini kalau pidana itu kan yang ditahan itu badannya. Jadi dikembalikan pun apa yang dicuri atau yang dikorupsi tetap merupakan tindak pidana sehingga dia akan tetap dihukum. Ini pertanyaan si Jeffrey. Kalian menerima uang dari calon wali kepala desa atau wali kota, apakah tindakan kalian dikatakan sebagai penerima? Itu siapa tadi yang menjawab si Jeffrey ini? Halo? Untuk pertanyaannya Pak, kami batasi. Jadi pas pertanyaannya Jeffrey udah nggak kejawab tadi, karena dibatasi sampai Eva saja. Oke, itu tetap, ini kan waktu masih ada. Ya. Jadi mulai dari Jevani batasi ya. Nah, dari Jeffrey ke Nabila belum jawab dong. Oh, 5 dulu. Oke, Jeffrey coba. Ini kan waktu masih ada. Ya, jawab lagi tuh. Maaf Pak, Andreas tadi juga bertanya, Andreas Maliaki. Dan sudah dijawab juga. Siapa lagi yang belum dijawab itu? Enggak Pak, tadi Andreas Maliaki sudah dijawab juga, dia bertanya, Andreas Maliaki NIM belakangnya 036. Udah dijawab ya? Iya. Siapa yang itu, Andreas? Saya Pak Tiara, NIM belakang 032. Oke, itu coba sih yang terakhir Jeffrey itu. Jeffrey, masih ada waktu. Baik Pak, terima kasih. Jadi saya di sini Michelle Devani yang akan membantu menjawab pertanyaan Jeffrey. Jadi pertanyaannya Jeffrey ini ialah bagaimana jika seseorang memberikan uang dari salah satu calon kepala desa atau wali kota, apakah tindakan kalian dapat dikatakan sebagai penerima suap, padahal kalian tidak pernah meminta.
Begini, kalau misalkan hal itu terjadi, saya percaya kalau misalkan seseorang itu ada memberi dan menerima oleh tanda kutip tuh ada kepentingannya, Pak. Apalagi di sini kan omongannya tuh calon kepala desa atau wali kota. Apalagi nanti jika seseorang memberikan sebuah saluran dana ataupun ada bantuan lainnya, pasti hal itu pasti ada omongan yang terjadi kayak gini. Mungkin sedikit kasar tapi omongannya bisa kayak gini. Tidak ingat apa kalau dulu yang membuat Anda menjadi kepala desa tuh saya. Nah, mungkin dapat terjadi hal-hal seperti itu, Pak. Mungkin boleh ditambahkan lagi oleh teman-teman saya yang lain. Ini siapa yang jawab ini? Michelle Devani, Pak. Ada tambahan? Saya sedikit nambahin, Pak. Siapa nih? Novika. Novika. Oke. Iya. Sama seperti yang Misal bilang tadi, jadi setiap kali kita kan udah tahu nih jelas tujuannya apa. Dia jelas-jelas itu calon dan dia memberi. Dan seperti yang Michelle bilang tadi, kayak ada give and take gitu. Jadi kita tahu gitu loh, dia memberi kita karena apa? Untuk menaikkan nama kan gitu. Jadi gak mungkin dia memberi dengan cuma-cuma, padahal dia calon. Jadi kita juga masyarakat, meskipun masyarakat yang tidak mengerti hal politik, pasti tahu untuk apa mereka memberi. Jadi bisa dibilang itu merupakan suap. Gitu, Pak. Oke. Dari penjelasan keduanya ini, Jeffrey, menurut kamu bagaimana? Ya Pak, udah cukup jelas Pak. Masih ada pertanyaan lain? Jadi nanti jangan kayak ini kan sudah mau UAS ya. Jangan nanti kamu berharap nilainya bagus kalau kamu tidak pernah bicara di kelas ini. Kamu bisa memahami, makanya saya tanya-tanya siapa yang jawab, supaya saya dapat memberikan atensi terhadap penilaian. Ada di sini waktu sebelum meet itu aktif, tapi setelah meet baru sekali ya. Kamu lihat aja pertemuan kita tinggal mungkin 2 minggu depan, mungkin 2 kali lagi pertemuan kita ya, sama overview ya. Bisa saja nanti kita ujian itu 29 ujian. Jadi kalau ini kalian harus mencoba untuk memperbaiki atau setidaknya mempertahankan nilai ya. Karena di sini ada saya lihat waktu sebelum meet aktif, tapi setelah meet nggak aktif betul. Pak, saya boleh bertanya, Pak? Tanya orang itu loh. Oh iya, maksudnya kelompok Tiara masih boleh buka pertanyaan nggak atau gimana? Ya udah, coba aja bikin aja satu. Nah. Oke. Siapa nih? Saya Joshua, Pak. Joshua Romero. Ini belakang 89. Iya teman-teman, aku mau bertanya pendapat kelompok kalian aja. Mungkin nanti Pak Wetman bisa nambahin. Kan berita akhir-akhir ini kan yang tidak lolosnya 75 calon pegawai KPK yang alasannya adalah tidak lolos tes TWK, tes wawasan kebangsaan.
Dan kita tahu bersama bahwa di tes tersebut banyak orang-orang atau pegawai-pegawai KPK yang terdahulu yang contohnya Novel Baswedan dan kawan-kawan itu masih memegang kasus besar gitu untuk mengungkap suatu fakta bahwa ada beberapa orang yang masih melakukan penyelewengan dana ataupun gratifikasi. Nah, menurut kalian dengan tidak lolosnya mereka di dalam tes itu, apakah ada permainan lagi di dalam situ ataupun ada unsur-unsur untuk menjatuhkan daripada bangsa Indonesia ini tidak peduli dengan adanya penindakan? Ya Pak, bagaimana Pak? Hubungan kita dengan ini, dengan Bagaimana, persentase mereka. Bagaimana Pak? Joshua, persentase mereka itu tentang tindak pidana korupsi ya. Ada nggak Iya. hubungannya dengan itu? Ada nggak? Dari pertanyaanmu itu ada? Iya Pak, tapi kan saya mau Enggak, bertanya. saya tanya kamu ada nggak hubungannya dengan persentase ini? Ya enggak sih Pak, enggak Pak. Jadi kalau enggak, mereka nggak bisa jawab. Oh ya udah. Dan Oke. kita kan selalu persentase itu sesuai Iya. dengan apa yang Siap. Makasih Pak. Oke, kalau nggak ada lagi, Diva, foto dulu Diva. Teman-teman boleh on cam? Pencapaian media Indonesia sepanjang tahun 2020-2021. Pada usaha Ketiga 2020, penghargaan dari PT KAI 2020, Indonesia Print Media Awards 2020 and 2021, penghargaan dari BNPB 2021, penghargaan dari Badan Bahasa 2021, Indonesia Print Media Awards 2021. Winner, Media Indonesia, of Media Group News. Backing us di atas 6,1 miliar sebagai Jakarta sukses dalam kolaborasi pimpinan Media Group News bersama Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin setelah viral di media 32 warga negara India tolak masuk Indonesia. Jadi sambil TV memberikan santunan beranak yatim piatu di Yayasan Masjid. Dengarkan Metro TV di radio, more than just news. Streaming sekarang di metrotv.news.com dan metro.id. Terbaru dari Metro TV mulai Juni. The Legends. Ini ada yang tidak masuk ya? Siapa yang tidak masuk hari ini? Ini 42 yang hadir. Sebentar Pak, saya cek. Pak, ini Pak, maaf saya Vincentius hadir, tapi saya tidak bisa absen di WhatsApp karena HP saya lagi rusak Pak. Ini di WhatsApp, bukan di WhatsApp ini. Ini tim. Maksudnya kan biasanya kan di absennya kan di WhatsApp juga Pak. Tapi Enggak, saya absen dari sini. Vincent ya. Oh iya Pak, siap. Makasih Pak. Ada satu hal yang tadi Ibu Wiwi sempat ucapkan bahwa dulu sudah punya hipertensi, sekarang jadi ada sih. Mereka yang bilang tadi seiring dengan usia memang ada pengaruhnya gitu kan ya. Ya, saya kan juga Nah, kalau kamu sudah hadir di sini, dianggap hadir itu Vincent. tapi saya kan jadi di sini ya kan, saya juga demikian. Kamu itu pemirsa juga karena sebagian besar hipertensi juga kan berjuang. Ketawanya apa? Ketawanya sensasi mata kemudian diganti lensanya kata-kata 170 per 120
Jadi ya, saya memutuskan untuk mencoba dengan teknologi laser karena si teknologi laser ini ternyata bisa udah dipoto di dia melebarkan pembuluh darahnya ini sehingga pembuluh darah itu menjadi lebih Dipa. Sebentar Pak, teman-teman yang belum dengan tekanan darahnya 130 dan kita harus tahu ya bahwa yang benar teknologi kesehatan yang benar. Oke. Doa dipimpin dulu sama Jesslyn. Doa dulu Jesslyn. Oke, baik. Pak Wetman dan teman-teman semua, untuk menutup kelas pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak, karena Engkau telah memberkati kami dari awal kelas hingga akhir kelas pada pagi hari ini. Bapak, kiranya apa yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini bisa menjadi berkat dan terima bagi tubuh kami, Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, amin. Sampai ketemu minggu depan ya. Iya Bapak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Makasih banyak ya Pak. Beda-beda ya Andrian yang memberitahu bahwa ada yang salah dengan jantungnya, ada yang lewat kesat seperti ibu, ada yang lewat kaki ini, gitu kan ya. Intinya 30% masih bisa diselamatkan pokoknya, dan memang sudah dilakukan pendidikannya yang dilandai yang jelas teknologi seperti ini bisa dilakukan. Terima kasih.